Assalamualaikum semuanya, saya Wisnu Falik. Pada mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Bapak Edi Purnomo, saya akan menjelaskan tentang intrapersonal komunikasi dan interpersonal komunikasi dalam psikologi komunikasi. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Kalian tahu nggak, salah satu konteks komunikasi yang dianggap sebagai dasar semua bentuk komunikasi itu adalah komunikasi intrapersonal. Wah, kok bisa ya komunikasi intrapersonal itu sebagai dasar dari semua bentuk komunikasi? Nah, sebelum lebih jauh lagi kita membahas komunikasi intrapersonal ini, ada lebih baiknya kita tahu nih, apa pengertian dari komunikasi intrapersonal. Definisi komunikasi intrapersonal adalah sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Wah, kira-kira gimana ya dari, untuk, dan oleh diri sendiri itu? Kalian pasti pernah kan nonton film di mana ada suatu adegan pemain itu berbicara dengan dirinya sendiri. Entah dia lagi galau atau dia lagi merencanakan sesuatu. Mungkin kalian juga pernah melakukannya saat sedang sedih karena ditinggal sama si doi. Hehehe. Nah, supaya lebih jelasnya, kami akan memberikan contoh dari komunikasi intrapersonal. Berikut percakapan Indra dengan dirinya sendiri karena dia ditinggal oleh si doi. Sedih sekali aku. Kenapa ya dia meninggalkanku? Apa mungkin karena aku terlalu posesif? Atau karena aku nggak tampan? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Aku nggak boleh sedih terus, aku harus bangkit kembali. Dan aku yakin sesuatu saat nanti ada pengganti yang lebih baik lagi dari dia. Nah, itulah dia tadi teman-teman, contoh dari komunikasi intrapersonal, di mana Indra berbicara pada dirinya sendiri, di mana dia sebagai pemberi pesan dan juga sebagai penuh. Sekarang kita akan coba teliti apa saja proses yang terjadi ketika Indra berbicara memberikan pesan dan juga menerima pesannya. Setidaknya ada 4 proses yang terjadi. Yang pertama adalah sensasi, di mana ketika Indra mulai merasakan sedih. Yang kedua adalah persepsi. Setelah Indra sedih, ia memberikan pendapat pribadinya tentang kesedihannya tersebut. Setelah sensasi dan persepsi terkumpul, kemudian disusun ke dalam memori sebagai kerangka rujukan untuk berpikir. Setelah semuanya terkumpul dengan baik, barulah kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu transmisi atau berpikir. Inilah yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar pemikiran serta informasi kepada orang lain, di mana setidaknya melibatkan minimal 2 orang, sehingga masing-masing dapat berperan sebagai source ataupun receiver. Lalu, seperti apa pengaplikasian dari komunikasi interpersonal itu? Dalam pengaplikasiannya ada 2 cara. Yang pertama yaitu secara langsung, di mana komunikator dan komunikan bertemu dan saling bertatap muka. Yang kedua, secara tidak langsung, di mana komunikasi terjadi menggunakan media telepon atau alat komunikasi lain untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Itulah tadi penjelasan dari komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.